Di video kali ini kita akan membahas bagaimana kasih cara melihat candlestick, cara entry-nya, dan momentum candle itu seperti apa. Karena di setiap flash trading jam 7 malam kita selalu mengucapkannya. Pertama itu tipe-tipe chart. Tipe-tipe chart ada beberapa, ada bars yang seperti ini, kemudian ada line, kemudian ada candlestick. Setiap candlestick itu mempresentasikan waktu. Ini berbeda-beda tetapi prinsipnya sama. Di sini ada beberapa waktu atau biasanya kita bilang time frame. Contoh sekarang kita di day. Day itu maksudnya daily. Jadi satu candle di sini adalah satu hari. Berarti ini candle tanggal berapa? Ya, tanggal bawah yaitu tanggal 10 Juni, hari Jumat, hari Kamis, hari Rabu, hari Selasa. Jadi satu candle itu satu hari. Sama pula ketika ini 4H. H itu apa? Hour. Jadi ini 4 jam. Satu candle mempresentasikan 4 jam. Setelah 4 jam selesai, dia akan membuat candle baru. Kemudian selama 4 jam, dia akan membuat candle baru lagi. Sama juga yang lainnya. Itu namanya time frame. Biasanya kita menyebutnya time frame besar. Time frame besar itu H4 ke atas, atau time frame kecil H1 ke bawah atau 1 jam ke bawah. Itu time frame kecil karena bergantian candlenya itu lama. Contoh kayak 4 jam sekali dia ganti candle, 1 hari sekali ganti candle, itu agak lama kalau time frame besar. Kalau time frame kecil setiap 15 menit dia ganti. Makanya ada namanya tipe trading. Ada tipe trading swing itu H4 ke atas, ada intraday H4 sampai M30, atau bisa scalping H1 sampai M15. Jadi seperti itu. Kalau kalian cermati, candlestick itu ada dua sisi. Yang pertama adalah body. Body itu adalah ini yang agak besar di sini. Ini adalah body kita sebutnya, dan ekor. Ekor adalah ya ekornya. Ini garis-garis atas dan bawah ini disebut ekor candlestick. Ini ada body, ada ekor. Ini menunjukkan apa sih? Kita contohkan yang atas nggak ada ya. Berarti ini kita contohkan naik. Hijau. Warna bisa berbeda-beda karena setiap orang punya preferensi warna masing-masing. Ada yang hijau, ada yang putih dan lain-lain. Intinya naik, ada candle naik sekarang. Candle sebelumnya bagaimana? Saya contohkan candle sebelumnya seperti ini. Ada candle naik, kemudian ini contohnya ini time frame 1 jam, ada candle naik, 1 jam selesai, dia membuat candle baru dan melanjutkan kenaikannya. Ini ceritanya gimana sih? Ketika candle itu tutup di sini, karena ini bullish, dia terbuka lagi tepat di harga tutup candle tadi. Oke, dia tepat terbuka. Kemudian bagaimana? Apakah langsung ke atas? Tidak. Lihat, dia ke bawah dulu, kemudian dia lanjut ke atas dan tutup di atas sini. Berarti ini apa? Berarti candle selanjutnya bakalan bagaimana? Candle selanjutnya bakalan terbuka di sini. Jadi dia akan terbuka di situ. Kalau kita bisa lihat secara kasat mata saja, ketika candle itu tutup, dia nggak langsung naik secara drastis, tetapi dia ada penurunan terlebih dahulu untuk membuat ekor sebelum melanjutkan kenaikannya. Kita bisa lihat ini aja, dia naik, kemudian membuat ekor dulu. Ini dia naik lagi, kemudian dia turun. Ini kelihatannya ada berita. Kita lanjut. Dia tutup candle di sini, dia terbuka candle baru. Lihat sama. Kemudian dia turun drastis dan melanjutkan kenaikannya. Ini tutup di sini. Kalau ada candle baru berarti dia akan terbuka di sampingnya di sini, tepat di harga sini. Itu bagaimana mekanisme candlestick. Loh, ada mas terkadang itu dia buka nggak tepat di harga tutup. Ada biasanya di atas sini. Nah, itu namanya gap. Maksudnya gimana? Ada candle di sini, kemudian dia candle di sini. Seharusnya kan dia buka di sini, tetapi dia terbuka lanjut kayak loncat gitu, tidak langsung di sampingnya. Ini namanya adalah gap. Biasanya gap di sini setelah candle di sini selesai, gap ini terisi terlebih dahulu karena ada harga yang belum terisi. Jadi ini namanya gap. Biasanya itu terisi terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke kenaikannya. Itu biasanya gap di situ. Kita lanjut yang tadi. Berarti ceritanya bagaimana nih? Ceritanya ketika harga itu tutup dan dia turun, kemudian dia naik, tutup di atas. Kalau kita lihat secara ini, kita contohkan kan H1 tadi, kita lihat di time frame kecil banget, katakanlah M15, pergerakan bakalan seperti ini. Oke, dia buka di sini, berarti dia naik kan? Dia naik, kemudian dia turun, kemudian ketika buka candle dia lanjut turun lagi. Oke, dia turun lagi, kemudian dia melanjutkan kenaikannya. Berarti kemudian melanjutkan kenaikannya. Kalau di time frame kecil itu seperti ini, candle ini
dua candle ini mempresentasikan pergerakan market sedetail ini. Jadi pemikiran kalian jangan hanya melihat candlestick tetapi melihat pergerakan di time frame kecilnya seperti apa. Kita bisa lihat kalau di sini ketika dia break area trendline di sini kita bisa buy posisi karena dia masih bullish, seharusnya biasanya melanjutkan ke bullishannya. Jadi itu untuk kita melihat marketnya itu bagaimana. Itu candle. Saya contohkan lagi untuk candlenya. Contoh candle itu ekornya panjang seperti yang di sini. Nah, seperti ini. Ini bagaimana pergerakan di time frame kecilnya. Saya contohkan ada dua candle seperti ini. Ada candle panjang atas dan bawah. Kita lihat pembukaan ada di sini, penutupan ada di sini. Karena ini bullish, kalau bearish jadinya seperti ini. Katakanlah ada candle turun, berarti ini yang tutupnya di mana? Tutupnya di sini. Kalau turun atau candle merah itu tutupnya ada di bawah, opennya ada di atas. Saya tunjukin. Nah, ini berarti dia open di sini. Lihat candlenya, ini bullish candle, dia buka di sini, tutup di atas. Ingat kalau bullish berarti tutupnya di atas. Ketika open candle, kemudian dia turun, dia tutup di bawah. Sama juga ini, open di atas, turun dulu, kemudian dia naik sedikit, opennya di sini dan tutup di bawah. Nah, jadi kayak gitu. Sama saja, tinggal dibalik. Kita lanjut yang tadi. Ini bagaimana? Dia ada kenaikan, dia ada kenaikan, dia naik, kemudian dia turun drastis, kemudian dia naik drastis, kemudian dia turun lagi dan tutup candlenya di sini. Kalau di sini berarti ini gimana nih? Ini candle selanjutnya bakalan bagaimana? Kita bisa lihat sebenarnya bahwa market itu dia naik, kemudian dia turun, kemudian dia naik drastis. Jadi kalau market kan biasanya kayak gini nih. Berarti ini kalau kita tarik garis itu up, down, lebih tinggi lagi dari sebelumnya, lebih tinggi dari sebelumnya. Berarti ini seharusnya melanjutkan kenaikannya. Berarti kelanjutannya ini biasanya adalah bullish candle. Jadi cara melihatnya kayak gitu. Kalau masih belum tahu yang garis hijau sini, kalian bisa lihat video cara mendapatkan 100 pips sehari di sini. Itulah kenapa kita bisa memprediksi candle ini selanjutnya bagaimana, karena kita tahu market structure-nya sebelumnya itu bagaimana. Kemudian apa itu momentum candle? Momentum candle di sini adalah candle yang bodinya panjang seperti ini, body panjang seperti ini adalah candle yang momentumnya besar atau dia nge-push market tinggi banget. Saya contohkan ada candle yang hanya seperti ini, berarti ini momentumnya ini sedang rendah. Soalnya kalau kita lihat di time frame kecil dia hanya segini, kayak gini, kecil. Tetapi ketika ada candle bullish yang naik banget kayak gini, berarti gimana nih? Berarti dia sedang trend atau sedang naik secara bagus, seperti ini naiknya. Itulah dimana namanya momentum candle. Ketika trend itu terwujud di time frame kecil, berarti di time frame besar sedang membentuk momentum. Kapankah ada momentum candle? Waktu-waktu session. Kalau kalian belum belajar tentang session, kalian bisa cek di sini. Itu bagus untuk belajar. Session di sini ada jam 6, jam 2, jam 7 malam. Waktu-waktu itu biasanya terdapat sebuah momentum candle seperti ini. Makanya kita live trading itu jam 7 malam karena kita menunggu momentum candlenya. Setelah momentum candle itu biasanya melanjutkan untuk lanjut. Contoh ini ada momentum candle di sini. Terus momentum candle ini untuk apa? Momentum candle di sini biasanya kita menentukan apakah candle ini akan melanjutkan ke bullishannya, apakah akan melanjutkan ke bearishannya. Contoh di bearish sekarang. Sekarang kalau kita lihat ada dua candle yang berbeda. Ada yang satu bodinya panjang, ada yang satu bodinya pendek. Momentum candle itu yang mana? Momentum candle itu yang sebelah kiri, yang bodinya itu panjang. Berarti kemungkinannya bagaimana? Akan melanjutkan penurunannya karena trennya sedang bagus. Ketika tren itu turun, berarti melanjutkan untuk penurunannya itu lebih besar. Apakah lanjut turun? Ya tidak. Dia harusnya open posisi di sini, membuat ekor terlebih dahulu dan melanjutkan penurunannya. Nah, jadi membuat ekor dulu baru turun. Ketika candle yang kedua muncul, ini maksudnya bagaimana? Kita bisa gambarin seperti ini. Contoh ada bullish candle menjadi bearish. Seperti ini terus gimana? Dia ada bullish, selesai, tutup candle, kemudian dia naik secara drastis, show, kemudian dia turun secara drastis dan tutup. Ini berarti apa? Kalau kalian tarik garis trend line-nya sudah ke break. Oke, berarti bullish berubah menjadi bearish. Berarti seharusnya melanjutkan penurunannya. Maka dari itu kenapa ketika ada candle seperti ini, market itu rawan untuk pembalikan harga. Alasannya ya ini, kalian harus bisa memvisualisasi candle ini mempresentasikan bagaimana kasih di time frame kecilnya. Itu dari saya, semoga itu bermanfaat. I will see you tonight. Bye bye.